Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dari surah Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat, berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Saya, Sabrina, dari kelas 6 Aroyan, akan membawakan kultum tentang pahala sholat wajib dan sholat sunnah. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Mohon disimak ya. Sholat wajib. Sholat wajib adalah ibadah yang harus dilaksanakan. Jika tidak, kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Sholat wajib dilakukan oleh orang yang sudah balik. Bagi yang belum balik, tidak wajib untuk mengerjakan sholat, tapi mereka harus tetap belajar. Pahala sholat wajib juga sangat besar. Makanya janganlah kita, terutama yang sudah balik, meninggalkan sholat wajib. Ada 5 waktu sholat fardu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh, sholat yang dilakukan sebelum terbitnya matahari. Ini karena apabila matahari terbit, terbitnya antara 2 tanduk syaitan, dan di situ sujudnya orang-orang kafir. Maka setiap mukmin yang mengerjakan sholat subuh selama 40 hari secara berjamaah, diberikannya kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dibebaskan dari api neraka dan dari nifak. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tak sengaja bangun kesiangan? Bagi yang bangun kesiangan, maka tetap boleh untuk sholat subuh, walau lewat dari jam 6. Yang kedua, sholat zuhur adalah sholat yang dilakukan di siang hari. Pada saat itu menyalanya api neraka jahanam. Maka orang mukmin yang mengerjakan sholat zuhur diharamkan untuk ke atasnya uap neraka jahanam. Yang ketiga adalah sholat asar. Adalah sholat yang dilakukan di sore hari saat matahari mulai tenggelam. Barang siapa yang mengerjakan sholat asar, maka dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir. Tapi jika kita sengaja meninggalkannya, kita rugi besar karena pahala kita yang akan angus. Yang keempat ada sholat maghrib. Adalah sholat yang dilakukan saat matahari sudah tenggelam. Waktunya tidak lama, maka dari itu kita harus mengerjakan sholat maghrib dengan tepat dan secepat mungkin. Saat itulah taubat Nabi Adam alaihi salam diterima. Seorang mukmin yang ikhlas mengerjakan sholat maghrib kemudian berdoa dan meminta sesuatu dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Yang kelima adalah sholat isya. Katakan kubur itu adalah sangat gelap dan begitu juga pada hari kiamat. Maka seorang mukmin yang berjalan dengan gelap untuk menunaikan sholat isya berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dirinya daripada terkena nyala api neraka dan diberikan cahaya untuk menyeberangi titian sirat. Sholat sunnah. Sunnah artinya jika dilakukan akan mendapatkan pahala, tapi jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan dosa. Salat sunnah memiliki hikmah yang paling utama, yaitu sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa menyempurnakan ibadah atau menambal kekurangan ibadah wajib kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencintai hambanya yang rutin mengerjakan sholat sunnah. Allah tak segan-segan untuk mengabulkan doa hambanya yang senantiasa melakukan sholat sunnah, dan derajat kita juga akan diangkat oleh Allah. Sungguh beruntung orang mukmin yang mengerjakan sholat sunnah. Demikian tadi kultum mengenai pahala sholat wajib dan sunnah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi pribadi saya. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.